Assalamualaikum, balik lagi ke Rumah Millennials. Nah sekarang ini kita lagi mau nge-review rumah yang menurut gue oke banget gitu. Kenapa dibilang oke? Karena posisinya strategis. Nah terus rumahnya juga super minimalis dan pastinya dengan konsep Jepang. Yuk kita masuk ke dalamnya yuk. Nah yang paling pertama kita harus lihat adalah kalau konsep Jepang bukan di Jepangan. Kita lihat ke sini yuk. Lampunya itu udah nggak pakai stop kontak saklar biasa, jadi dia hidup, dan matinya itu udah pakai sistem yang paling bagus. Ini dia ruang tamunya, oke. Nah cukup enak banget kalau kita lihat ruang tamunya ya. Begitu masuk ruang tamu. Kitchennya juga cukup simple, pakai electric kitchen, terus asik banget sih kalau misalnya kita lihat ya. Kalau kita posisinya di ruang tamunya, kita bisa duduk di sofa yang cukup lebar banget posisinya dan lean banget. Nah sekarang di sini juga jadi meja bar atau meja makannya. Dia enak banget sih tempatnya menurutku pribadi gitu. Oke, nah kalau kita lihat ini rumahnya bagus banget. Jadi terdiri dari 3 kamar ya. Ada 1 kamar di bawah dan ada 2 kamar di atas. Kamar tamu atau kamar pembantu gitu. Jadi emang kosong dan luas atau bisa kita jadiin tempat musola. Sama yang namanya jendela atau kaca. Kayak tadi di depan luas banget. Nah di dalamnya juga luas banget gitu. Jadi nggak usah takut kalau kita akan kehilangan cahaya. Nah ini ruang belakangnya. Jadi kalau misalnya tempat ini yang dibilang cukup keren adalah ini room of improvement kalau kita bilang ya. Jadi kalau misalnya di belakang ini kita mau bercocok tanam, kalau mau kita pasang air terjun kecil di luarnya, atau bahkan kita jadikan ini room of improvement. Jadi kita terus sampai ke belakang biar si dapurnya bakal luas, terus di atasnya kita kasih atap, kita bahkan bisa menambahkan ruangannya lebih banyak lagi kayak gitu. Nah masih sama di ruang tamu itu kita ada toilet, biasanya toiletnya buat tamu. Dan kalau kalian bisa lihat yang dibilang desain Jepang itu enak banget, dia minimalis dan banyak furniture yang dari kayu, jadi kelihatannya nggak nusuk di mata. Nah jadi kalian bisa menyimpan banyak hal di sini, terus bisa naruh banyak hal juga di sini gitu, oke? Nah terus kamar mandinya cukup simpel sih. Yang ini aku agak nggak suka di rumah ini, kamar mandinya terlalu kecil gitu. Ya so-so lah, tapi cukup untuk kamar mandi di bawah. Nah sedangkan di sini sendiri yang kosong ini hollow bisa kita jadikan tempat untuk lemari atau tempat macam-macam yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan atau kemauan kita nantinya. Sekarang kita langsung ke lantai 2-nya ya. Di lantai 2 tangganya itu ada jendela tinggi dan besar, cukup oke nih untuk cahaya masuk kalau di siang hari. Di lantai 2 ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Ini adalah kamar anak yang ukurannya lebih kecil daripada master bedroom. Kamar anaknya cukup untuk 1 orang nih. Kamar mandinya cukup gede. Sayang banget nih rumah ini kamar mandinya jadi nggak nyatu sama master bedroom. Kayaknya keunggulan dari rumah ini adalah ventilasi udaranya tuh yang sangat besar dan menonjol banget. Karena di master bedroom juga ini kaca segede ini dan selebar ini. Tapi sayang banget ya untuk balkonnya ini kecil. Jadi di sini juga masih ada space untuk kita jalan atau untuk sholat juga bisa. Dan ini juga ada lemari cukup panjang dan gede, bisa untuk suami dan istri yang baru ya. Oh, barangnya oke nih untuk kaca dan ada lampu di dalamnya, sip banget. Untuk tangganya ini muter ya, jadi untuk yang punya anak kecil harus hati-hati aja sih. Sebelum kita scoring rumah ini dapat berapa nilainya, nah
buat kita. Ini rumah ini di develop oleh Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru. That's why katanya rumah ini kawasan rumah artis, ya nggak? Bakalan ada banyak artis tinggal di sini sih. Oke, nah dari konsepnya kita ngasih dia nilai cukup bagus ya, 8,5. Karena apa? Di rumah sekecil ini ada room of development-nya di belakang. Nah, terus di bawahnya juga terlihat rapih banget gitu. Sedangkan paling suka banget di atasnya itu ada 2 kamar gitu. Jadi kayak bisa jadi ruangan personal ya, ruangan pribadi. Sedangkan yang lain bisa di bawah gitu. Pembentukan di bawahnya juga cukup oke banget dan unik banget gitu. Jadi bisa taruh banyak meja, bisa taruh banyak lemari, tapi tidak bikin sempit gitu. Untuk di bawah juga ada kamar 1, itu dibilangnya bisa untuk kamar pembantu. Tapi kalau kalian mau gunain kamarnya sebagai kamar hobi untuk ngejahit atau untuk ngegambar, untuk melukis, itu bisa banget sih. Oke, itu untuk konsep ya. Nah, yang kedua untuk harga. Nah, kalau untuk harganya ini dia di kisaran 930 juta sampai 1,2 gitu. Nah, yang menarik di sini coba kita kasih skor dulu ya. Skor harga sebenarnya dia nggak gitu murah, tapi kita bisa bilang skornya itu 7,5 sampai 8. Itu karena dia akan dikasih free PHTB ya tadi, pajak untuk pembeli. Nah, jadi kalau dikurangin kisaran yang harganya dari 900 sampai 1,2 itu jadinya cuma 800 jutaan. Nah, itu oke banget dengan rumah yang konsepnya seperti ini. Untuk lokasi kita kasih 8,5 deh, karena ini deket banget sama pintu tol keluar dan stasiun BSD dan juga pasar modern. Itu sangat strategis, tapi sayang banget karena aku sendiri nggak suka jalan yang sempit, aksesnya jadi kayak masih kurang. Udah itu aja, jadi overall kalau di total kira-kira nilainya di sini ada 8 rumah ini. So don't miss this house guys, oke? Silahkan nanti hubungi nomornya yang ada di caption di bawah dan semoga kalian bisa menempatkan tempat yang lebih baik. Thank you, bye bye. Karena pakai lemarinya sliding, bukan itu ada kayak apa? Ya udah taruh gini di cut. Sebelum kita ke scoring, nah kita pengen ngasih tahu ternyata rumah ini rumah yang di develop sama Nikita Mirzani sama coba di stop dulu.